لا حضرنا من رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسرار الكتاب آمين يا رب العالمين. Nas'aluhu nyuwun sapa ingsun ke musallaf Allah Subhanahu wa taala nyuwun ayu'inana ingin nulungi sapa Allah ing kita ala ikmaliha ing atase nyempurnakake taqyidat wa yassira lan yen to nggampangaken sapa Allah al asbab ing pira-pira sebab fiftitahiha ing dalam buka ngawiti taqyidat wa titamiha lan ing dalam mungkasi taqyidat wa ma hamalani lan ora ngelemake ing ingsun lan ora mendorong ing ingsun ala jam'iha ing antase ngumpulaken taqyidat apa illa raja'u da'wati rajuli angin ngarep-ngarep dongane wong lanang sholihin kang saleh sapa rajul yen tafi'u kang ngalap manfaat sapa rajul minha saking taqyidat di mas'alatin kelawan masalah di mas'alatin kelawan masalah suci fayamutu mongko balik apa nafkuha kemanfaatane tidak masalah alaya ing atase ingsun balik menika fi qabri ing dalem kuburan ingsun fil qabri ing dalem kuburan ingsun li hadisi idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Krana hadis inggih punika idza mata ari kalane mati sapa ibnu adam sapa ibnu Adam putra waya Nabi Adam ing foto amang pedhot apa amaluhu amal ibnu Adam ilang salasin angin telung perkara sedaqatin nyatane sedaqah jariyatin kang mili ilmin utawa ilmu yang tafakan den alaq apa bihi ilm awaladin utawa putra sholihin kang soleh apa putra yaitu kang lendonga akan sapa waladin soleh lahu yad'ulah mari ibnu adam lahu mari ibnu adam wa ana utawi ingsun musoneh wa in kuntu senajan to ana sapa ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku ahlan ahli lihadal sakni mari ikilah tingkah atau keadaan lakuan wal halan tingkah iku qasattu mubtada khabarnya wa ana iku qasattu negara ingsun atasabbuha ing membo ing memper ya nyerupai irijali kelawan pira-pira wong lanang yani rijal al waliyullah atau ulama di afusadrakun merkoleh sapa ingsun disubati kelawan lantaran tekacan ingsun iyahum ing ar-rijal lima krono are barang warodakan tumeka apa ma fil khabari ing dalam hadis nyatane man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum man utasapa tasyabbaha member membo sapa man biqaumin lan kaum suci fahuwa mongko utama iku minhum saking golongane kaum wa aratu lan ngarepaken sapa istilah gausa ing silem
al-ghausu ing silem fi mahabbatihim ing dalam demen arijan li ukhsyara drapun den giring sapa ingsun ma'ahum sartane arijan li hadisil Bukhari karena hadis Imam Bukhari nyatane yuksarul mar'u ma'amman habba yuksaru den giring bakal den giring sapa al mar'u wong suwiji ma'amman sartane barane wong habba kang demen sapa mar'u iman. Wayang bagi kita paksa ke sini ya indah keterangannya kesisan. Wayang bagi lan sayyidyo liman gede wong waqafa kang kur sapa man ala hafwatin ing atase keluputan apa sing sayyidyo apa ayu selihaha yen toh bagusake sapa man ing hafwah meneraken sapa man ing hafwah badhe ta'amuli sawise angen-angen nasalun sapa kita atau insun Allah ing Allah ayub dila ingin to ganti sapa Allah halana ing tingkah kita ganti ila ahsanil ahwali mari luwih bagus pira-pira tingkah wa yaj'alana lan yen to dadekaken sapa Allah ing kita dadekaken miman ing setengah saking golongane wong tas akan lumaku ilahi mariman sapa annasu menungso. Tujuannya apa? Li akhdil ilmi karena ngalap ilmu. Lali hududi dunia orang karena ngalap pira-pira bagian dunia alfaniyati kang sirno. Wa ayyumati anak lan yen toh paring bebungah sapa Allah ing kita. Apa hubungannya binadhari kelawan bisa ningali ila wajhi maring wajah Allah al-karim kang mulya fidaril baqiyati ing dalam pedesaan al-baqiyati kang tetep kang langgeng. Qala al-musannifu rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim ay bikuli ismin tegese kelawan saben-saben asma min asma idza saking pira asmane Allah Datil a'la Allah dat kang luwih luhur al mausufi kang den sifati apa datil a'la den sifati bi kamalil af'ali kelan kasampurnane pira-pira penggawean Allah wa bi iradati dzalika lan kelawan iradae mengkono yang namanya kulismin wa alifu nganggit sapa ingsun mutabarikan hal yang ngalap berkah sapa ingsun au mustaqinan atau hal yang ngalap pitulung sapa ingsun fasarahu nafsiri ing apa itu namanya bismillahirrahmanirrahim bidari kalam tafsir bikuli ismin ila akhirih sapa syekhuna guru kita Ahmad Dimyati nyatane Ahmad Dimyati fi khasyati dalam kitab Khasyah Ahmad Dimyati al usulil fiqh atas usul fikih ibtada ngawiti sapa al-musannifu ke musannif. Kita bau ing kitab musannif ngawiti bil basmalah kalam bismillah. Kok ngoten iktidaan karun ane nurut bil kitabil aziz kelawan kitab al-aziz kang luhur fibtidaihi in dalam oleh ngawiti al-kitab biya kelawan bismillah atau basmalah. Fil lauhil mahfuz tegese ing dalam lauhil mahfuz au ba'da jam'ihi utawa sawise ngumpulaken kitab wa tartibilan ngurut-ngurutaken kitab fil mushafi ing dalam mushaf wa amamma anapun utawi hadis luwiya kang direwataken apa ma ana awaluma katabahul qalam anna tawwab wa anna atub ala man tab fa huwa fi syakkil arsy ila akhirih. Nyatane satemene kawitane perkara kata kang nulis ing mak apa alqalamu Quran ya pulpen ars kae iku anna tawwab tulisan anna tawwab anna uta isra tawwab dat kang ahli nerima tobat wa anna lan utawi ingsun iku atubu nerima tobat sapa ingsun alaman ing atase wong tabakang tobat sapa man. Hadis itu iku falo mau tema iku fisakil arsi ing dalam sakane aras. Jadi saking apa yang bahasa Arab ya saka bahasa Arab berarti saka kayak jadi bahasa Arab fisakil arsi ing dalam sakane aras. Di samping niku wau kan ngono iktidaan ya
Yang kedua intisalan, wa intisalan karo arek nurut. Wa itaatan lan krana arek ngabekti amri maring perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qouli ini Nabi awwalu ma kata qaul qalam bismillahirrahmanirrahim. Ya ini. Awalu mau tawi kawitane perkara kata bau kang nulis ing ma apa kalamu qalam iku bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu wa idza katabtum ari kalane nulis sapa sira kitaban ing kitab suci faktubuha moko nulis sono sira kabeh ing bismillahirrahmanirrahim. Wahia awalahu ing dalam kawitane kitab. Wahia uti bismillahirrahmanirrahim iku miftahu kulli kitabin, kuncine saben-saben kitab unzila kang den turunaken apa kitab. Wala manazalan ari kale turun ala yang ingsun sapa Jibril malaikat Jibril biya kelawan gawa bismillahirrahmanirrahim a'adaha moko ngulangi bolan baleni sapa Jibril ing bismillahirrahmanirrahim salasan kelawan ping 3. Wa qala lan dawuh sapa Jibril dawuh ngeten hiyalak wal ummati famurhum la yad'uha fi syai'in min amri. Hiya utawi bismillahirrahmanirrahim iku lakakan bo panjenengan di Nabi. Wali umatika lan kanggo umat panjenengan. Oleh karena itu famurhum moko perintah sira ing umat perintah la yad'uha hale ora kena ninggal sapa umat ing bismillahirrahmanirrahim fi syai'in dalam suci-suci min umurihim saking kira-kira perkarane umat. Fa ini mau kesatune ingsun kulam adaha ora to ninggal sapa ingsun ing bismillahirrahmanirrahim torfata ini kelawan saged dhewe mripat mundu nuzilat awit den turunaken apa bismillahirrahmanirrahim ala abika ing atase bapane panjenengan persasate panjenengan sinten Adam nyatane Nabi Adam alaihissalam. Wa kadzalan kaya dalam adaha al malaikatu dan mereka juga malaikat. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suci. Wa fi riwayatin ing dalam suci idza katabtum kitaban utawi dawuh idza katabtum kitaban faktubu. Idza katabtum ari kalian sapa sira kabeh kitaban ing kitab suci faktubuha monggo nulis sira kabeh fi awalil kabitane kitab nulis ono bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtubuha lan ari kalian nyatet sapa sira ing bismillah ya faqra'uha mongko maca sira kabeh ing bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya lan dari wataken anu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu nabi Nabi qala dosa penjina dawe akhlaqu bi akhlaqillah wala syakka anna adatahu ta'ala fi kulli syuratin al-ityan bil basmalah siwa barokah. Anu sebenarnya qala dawe Nabi dawe takhallaku gawe yo akhlak tingkah laku sira kabeh bi akhlaqillah kelawan akhlake Allah. Wala sakalan ora mang-mang iku maujud anna adatahu ing dalem satemene adate Allah taala fi tidai kulli suratin ing dalem ngawiti saben-saben surat iku al-ityanu nakani bil basmalah kelawan bismillah siwa baro ata saliyane surat baro. Fanahnu mengutip kita iku makmuruna den perintah sapa kita kabeh di kelawan ityan bil basmalah. Wa amalan kalau mengamalakan di hadis Abi Dawud kelawan hadis Abi Dawud wa gharilan ya Nabi Dawud inggih punika kullu amrin tibalin la yatawfi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta asma. Kullu amrin utawi saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah baik suci la yubda'u kang ora den gawe kawitan fihi ing dalam ulu fihi sebab ulu amrin ya fine sebabia opo bismillahirrahmanirrahim kalimat bismillahirrahmanirrahim iku abdaru kaya dene hayawan kang buntute wa atau utawa kaya dene wong kang tugel anggotane au asdam utawa kaya dene wong kang kenang penyakit lepra. Wal balu utawi artinya al bal iku asyarafu
sifat kemuliaan beragama dan keagungan. Awil hal utawa tingkah, awil sya'nu utawa ya tingkah alladzi yuhtammu kang den wigatekake. Apa bisya'nul ladzi asya'nu syar'an ing dalam syariat wa makna ihtimami utai makna ihtimam bihi kelawan alladzi yani sya'nu iku talabu nubri ing alladzi atau sya'nu ibahatuhu utawa menangaken ing sya'nu bi alla yakuna gambare ento ora ana apa sya'nu iku muharraman barang kang den haramaken lidati kedue date asya'nu wala makruhan lan ora den makruhaken lidati kedue date sya'nu lakin la yutlabu tetapi ora den supri apa al basmalatu maca bismillah ala muhaqqaratil umuri ing atase piro-piro perkara kang rene saking piro-piro perkara saking piro-piro perkara kang rene saking piro-piro perkara contohnya apa kakan si zibil aya dene nyaponi teletong walai bulan ora den supri apa bismillah li dzikril mahdi krana dzikir al-mahdi kang murni contohnya apa tahlil bedene tahlil wa qala asy-syekh wa Umar Merah wallahu. Para bapak yang saya hormati, ini yang kedua kalinya kita bertemu dalam pengajian Sifatus Sajdah, yang mana sebelum yang saya baca kemarin sudah diterangkan tentang masalah penulisan Sifatus Sajdah itu dengan cara ya bersambung ya dengan cara terperinci satu persatu kalimat. Dan sekarang beliau al-mu'allif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beri pertolongan untuk menyempurnakan taqidat ini, mempermudahkan sebab-sebab dalam membuka taqidat, dalam mengakhiri taqidat. Tidak ada yang mendorong saya untuk mengumpulkan, mengarang kitab ini kecuali mengharap doa seorang lagi yang soleh yang mengambil kemanfaatan dengan satu masalah, sehingga dengan kemanfaatan itu akan kembali kepada saya ketika sudah meninggal dalam kuburan. Jadi maksud paling utama endah deweke oleh ganjaran terus menerus dengan orang-orang mempelajari kitab ini ganjaran mengalir dalam kuburan dengan dalil apa? Idza mata Adam ing qata ilahi. Dalile wong mati dari keturunan Nabi Adam amale ilang kabeh kecuali telung perkara. Sedekah jariyah ilmi ilahi. Ya. Waladin soleh ini juga perlu ada penjelasan yang lain. Ya, nanti saya akan jelaskan. Waladin solihin terutama sebab orang gampang wong duwe anak sing bener waladin solihin. Perlu ada asbab. Perlu ada apa itu namanya? Bagaimana cara-caranya supaya mendapatkan waladis solih. Dalam sarahnya kitab Muslim diterangkan min asbabi solahil abna ad-du'a lahu. Salah satu sebab-sebab eben kula panjenengan putrane dadi wong sing soleh doa. Setiap sholat terutama sebagaimana dawuhnya Gusmi, ajak kalian setiap sholat kirimi Fatihah. Anak-anak kula panjenengan setiap sholat kirimi Fatihah ajak kalian. Sebab anak itu tidak hanya butuh cuma nasihat, tapi juga butuh batiniahnya. Bersolat apapun, sholat sunat tahajud, kirimi Fatihah anaknya. Sholat fardu 5 waktu, kirimi Fatihah. Doa kena supaya anak-anak kita itu dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Zakaria beli doa tenan guna jika doa Zakaria Rabbah. Oh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini Nabi Zakaria beli doa tenan. Yang kedua apa? Sholahul abawain. Yang pengen njenengan putra putrine dadi wong soleh, wong tuane dhewe soleh dhisik. Wong tuane bergajul karo anak bang soleh, ya elang ya.
Sebagai contoh wong tuane dhisik dadi wong sing saleh. Wong tuane blatang ya. Itu yang itu wong tuane dhisik dadi wong saleh. Sing nomor loro apa ikhtiar zaujati sholihah iki sing bujang-bujang. Sing wis kabul ta wis ora usah anu, ora usah ganti itu lho. Wis ora kata Mas Nawat. Apa sholihah? Tujuane bukan sholihah ya. Itu kewajiban kita yang calon menjadi bapak, carilah istri yang sholihah. Istri benar-benar sholihah, bolos istri yang penting ayu ya. Sebab pernah terjadi waktu zamannya sahabat Umar. Sahabat Umar tekani wong tua, gawa anak. Wadul wong tua kowe. Sahabat Umar iki lho anake nyong durhaka karo wong tua. Ora ajar anake nyong karo wong tua wae. Sahabat Umar takon maring anake, "Kono ora wedi meneh Gusti Allah?" Sebab sing arane wong itu wajib dihormati, wajib diturun dan liyane. Anak itu enggak menjawab muni wedi orangnya. Jawabnya apa enggak ada kok kewajiban orang tua terhadap anak. Wali, apa enggak ada kewajiban? Ada. Apa itu? Yang pertama, ini yang penting. Yang pertama, carilah istri yang sholihah. Ini yang pertama. Yang kedua, kudu diajari kitab. Ini yang kedua. Yang ketiga, berilah nama yang baik anak tersebut. Barangnya baik, anaknya udah ngomong terus terang baik, aku malu. Bapaknya nyok, ibunya nyok, ibu bekas pelacur. Bapaknya tuku 400 dirham. Ini boleh Sunayu dituku 400 dirham. Ibunya nyok. Kedua, bapaknya nyok oleh ngarannya kalian juklan ya. Padahal juklan kan artinya kelelawar. Lelaki cara bahasa kene sodot lah. Ya. Batman. Oh Batman ya. Oleh karena Julan kan kelelawar lagi Batman atau sodot. Yang ketiga nggak pernah bapak saya ngajari Al-Quran ngajari nggak pernah. Barang itu langsung. Sobat mana bapak ngomongnya anak sih justru kondisi sih durhaka orang nakek. Jadi arti durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua tidak, orang tua terhadap anak juga bisa dikatakan durhaka. Ini ditinggal sebenarnya di mana? Untung gua orang bener orang komen mana orang orang. Orang ya orang. Kalimatnya dibusa. Orang terang mati Terus berikutnya sebagai orang tua itu harus qudwatus sholihah, harus sebagai panutan ya. Kayak ini Rasulullah lakukan lakum fi Rasulillah uswatun sebagai panutan. Jenengan ngongkon anak sholat, ini jenengan sholat. Makanya aja ngomong anak sholat aja, tapi ngajak anaknya sholat. Aja dikomat tapi dijak. Umumnya kan ngomong sholat, semua masjid, tuh kan ada TV ya. Ya anaknya pokoknya dua sholat, maring tangga, ini nonton TV mana ya udah bapaknya. Oh ya masjid bubar dia balik, bapaknya ngerti anak sholat tuh ya. Ini gara-gara ngomong tapi orang ngajak. Makanya di waktu juga berat juga. Sebab sing arane anak mesti kebanyakan nyontoh apa yang dilakukan oleh wong tuane. Hatta masalah lungguh. Wong tuane sing lungguh ya iya anaknya seneng ya piye. Nongkrong apa istilah bahasane nggih. Anaknya seneng ya Bu. Maka orang tua harus hati-hati. Baik itu haliah, ucapan ataupun yang lainnya akan selalu terekam oleh anaknya. Ngomongnya kudu sing hati-hati. Wong kadang-kala kan lanang lotun kadang-kala tukaran, suami istri wajar lah tukaran. Tapi tukaran ya deleng dhisik anaknya anak apa ora. Sebab yang anaknya anak akan selalu menonton, menyoting anaknya apa yang diomongna. Apa makna wong tukaran mesti kebanyakan ya apa tidak bisa kontrol gitu loh. Dia bisa mengontrol omongan lagi emosi. Ada omongan binatang-binatang itu. Omongan bangsat, omongan dobol, omongan lepong dan pirang-pirang ya. Lah anaknya krungu diapal anak misalnya bahasa anyar gitu. Bangsat, dobol, lepong apa.
Sing bahaya kan ketika anak tamu ya. Anak tamu yang di dalam bapaknya lagi turu, ibunya lagi ngisi ya. Kamu takut nih bapaknya anak-anak lagi apa? Lagi dobol. Ibunya lagi lepong. Kan bahaya. Makanya kudu hati-hati omongan ucapan kalian di hadapan sang anak. Makanya anak cerita, bocah cilik 2 tahun loh, yang jengkel ngomongnya, acu bacet tuh. Acu bacet siapa? Konangannya barang lewat ke rumahnya dilalang, mungkin lagi tukaran, coba bapaknya boleh dasar asu, dasar bangset. Nah jadi kalau saya ngomong fasel ya, dia ngomong ya acu bacet tuh. Ini kewajiban orang tua harus hati-hati ya. Makanya ajak pisang-pisang yang jenengan melakukan hal yang negatif di hadapan seorang anak. Di samping itu para bapak, para ibu, yang namanya hadis tadi itu kok seakan-akan loh ya. Seakan-akan itu hanya 3 perkara. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmin yuntafa'u bihi, ketiga yaitu waladun sholeh yaqullah. Berarti doanya wong liya ora lanjut ya. Napa waladun sholihin. Lah ini perlu saya jelaskan. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang walaupun kowe dongane dudu sing anak, wong dongane wong liya juga bisa nyampe terhadap orang yang didoakan. Terus nyolati mayit bae ya. Nyolati mayit manfaatnya apa? Masya Allah, manfaatnya gede pol-polan. Rasul mengatakan, "Ma min muslimin yamut fasola alis salah satu sufuh minal muslimin illa aujaba." Tidak ada seorang muslim yang mati yang disolati telung lari dari orang-orang muslimin, orang yang tidak syirik illa aujaba, kecuali Allah wajibkan dosanya diampuni semua. Jadi walaupun bukan anaknya sendiri yang melatih orang lain, tetap akan membawa manfaat, dosanya diampuni kabeh. Dosanya wong sing mati makanya ya di sisi lain sing nyolati arbaun ya. Wong 40 juga seperti itu. Ila aujaba. Kecuali orang tersebut itu akan diampuni dosanya, wajib masuk surga. Jadi nyolatinya penting bol-bolan. Itu kemanfaatnya tidak hanya kepada si mayit, si nyolati ya Masya Allah. Si nyolati gedene pol-polan. Si nyolati gedene pol-polan. Gedene pol-polan sapira. Ya, sapira. Idza hadarul janazata fa yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa idza hadara wa yudfana hatta tudfana anha kana lahu qiratoni. Kila wa mal qiratoni Rasulullah qala mislul jabalaini a'dhamaini. Jadi Kanjeng Nabi umpamanya jenengan kok hadir nang jenazah nyolati ganjarane sakira to, Bro. Sakira. Di samping hadir melu ngiring maring kuburan 2 kirot. Sahabat kapan 2 kirot kowe mikir Kanjeng Nabi 2 kirot kowe kaya dene 2 gunung sing gedene perpolan. Makanya kadang-kala wong kok ora gelem nyolati jenazah kok ora butuh ganjaran Gusti Allah lho. Wong dhewe bonus orang gunung ora gelem. Sak gunung mau sampai nang kuburan ora gelem. Maka saling menguntungkan untuk si mayit, menguntungkan orang yang melakukan sholat jenazah sampai anggo kuburan. Dalil yang lain yang mengatakan orang kudu anak ketok, man mata wa siam anhu waliyuhu. Wong sing mati kok duwe utang puasa, maka ya wong waline indah impas nyauri puasane. Itu berarti butuh orang lain. Ya orang mau anak ketok. Ya no wali kan orang kudu anak. Wali wong tua bisa. Wali pamannya bisa. Jadi bisa disauri, berarti ini kan bukan harus orang-orang yang sebagai status anak itu tidak, orang lain juga bisa untuk mengirim doa ataupun yang lainnya. Jadi
hadis itu ya yang mengatakan idza mata Adam di dalam kitab Syarah Muslim dikatakan Imam Nawawi mengatakan ada takhrib. Hadisnya adalah hadis kenapa kok seakan-akan itu hanya anak yang disembelihkan? Takhrib itu apa? Untuk mendorong mari anaknya supaya anaknya temenanan oleh doakan mari wong tuane. Jadi tidak melarang atau tidak menafikan doa orang lain itu akan nyampe, itu tidak menafikan. Jadi tafsirnya Imam Nawawi mengatakan takhrib itu apa sih untuk mendorong untuk spirit supaya wong tuane temenanan, ya motivasi temenanan oleh dongaaken maring wong tuane. Terus keterangan berikutnya Imam yang musannaf itu mengatakan nyong ya dudu ahli lah, dudu ahli sing golongan sedekah jariyatin terusan ilmi nyutakobihi walatin sholihin dudu cuma kan nyong istilahnya gue apa gue membo ya pengen dirupai lah orang-orang yang tergolong orang yang soleh, orang-orang yang tergolong ulama atau aulia. Wong sing membo kan akan tenang asobah bahasanya ya melu ya, sebab dawe Nabi man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum jenengan berdiri terus apa ulama terus termasuknya dengan golongannya gue. Makanya aja tiru wong belakang aja. Itu belakang berarti orang belakang ya. Itu orang bener ya. Orang bener itu ya bunyi kabeh. Tadi yang bodoh sering kabeh nanti. Kokeran. Tapi nyata orang itu seminggu apa. Orang aku sampeyan tahu begini. Waktu nang pondok dijak posisi waktu itu kelingan anak perlombaan minton final itu Mia Audinia. Ini lagi nonton di Mahfud tuh. Bulan Pak Bayan Tul karo Pak Amir dari Malang. Baru anak penting rapat kantor sih lagi musuhan kata amanah. Lo pernah kantor amanah musuh pernah ya? Iya lalu uang telu. Baru kudu sepatu disini sepatu. Kok kudu dirumun, lalu diganjil nganggo orang. Ganjil nganggo orang ya sedang sih ya. Berat berantas. Dilalap tengah-tengah numpak becak Pak Bulkin tekasin Surabaya. Mana Pak penting Pak? Pak Bulkin melu ya. Melu, penting Pak apa? Melu. Baru jeung alu-alu ana wong wadon nyong ndak ngarep ana wadon kan guyu ngaran nyong padahal kudu ngarannya karo burine itu Amir. Apa teh waktu jule Amir langsung untuk harus tunggu itu sih beli rapat dari wong wadon lor isu matane nonton mangan di situ ya wong telu nyong Pak Bayan Pak Bulkin kowe teka Pak acak lemah ini mana diskoti ini merdeka ya Ibu Pak ya wis beli bisa boleh diskoti mana ya ya Allah kan udah diskoti waktu gue bayar 10.000 orang aku orang ngono ya Allah untungnya anak layar tancap sih lagi piala non gue ya Pak Amir nunggu baru sholat di mau Pak mungkin pojok karena kan beda kan kalau uang lorot Pak mungkin pojok ini paling mau waktu deh menung ya menung ya menung ya lah kok tuh bayangan berarti Gusmil yang iya yang menjadi ya tapi loh baru tak nyakin yang gue Gusmil ya ini merdeka tahu di orang jaretok berarti ya tahu boleh tahu tahu di ini ngomong di samping itu beliau yang musannaf ya aradul haus fi mahabbatihim artinya terjun untuk mencintai orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab supaya nanti kelak yaumil qiyamah digiring bareng karo wong sing soleh-soleh dalam hadis yusyarul mar'u ma'amman ahab. Jadi sing penting kan didengar bareng karo wong sing apik-apik.
bareng karo kiai, bareng karo para habaib. Insyaallah kan akhirat kepenak ngintil. Karo wong sing apik-apik aja bareng karo sing mbahor-mbahor ya. Lho nek sumbernya atine yo apik kok. Tapi kan bareng karo wong sing ora bener, kene kok bengi kalau akhirat ya melune bareng wong sing ora bener. Alhamdulillah. Di samping itu, ini yang penting juga. Ya. Sebaiknya kalau kita melihat ada suatu kesalahan, suatu kekeliruan, ya kita dianjurkan untuk membenarkan, tapi ba'da ta'amul gitu loh. Ba'da ta'amul setelah kita berpikir dampak negatif dan positifnya. Ojo sing penting dhewe langsung membenarkan tapi dengan cara tidak santun, ini kan bahaya. Jadi kita kalau membenarkan atau menjadikan orang itu benar atau membetulkan orang lain yang salah, itu jadi bikin dhisik. Caranya kepriben, wong ora tersinggung. Cara kepriben wong nerima ketika saya benarkan. Cara kepriben ora jadi masalah. Makanya dikatakan ba'da ta'amul kudu dianang dhisik. Ojo semuting berat-berat aja malah dadekna sampe dimusi wong akeh. Takbir. Takbir ya. Perlu ta'amul itu perlu. Ya, diangan-angan dulu caranya bagaimana. Ya, kalau kita lihat ini orangnya sifatnya begini, berarti kita harus ketika menasehati berduaan saja, jangan di hadapan orang yang banyak. Nah, ini kan perlu pemikiran juga, ya supaya kita itu ya hasil dalam amar ma'ruf itu berhasil. Aja malah amar ma'ruf dari kau malah musuh, kan banyak seperti itu. Amar ma'ruf sakar gede, enggak pakai aturan. Ya. Ini penting ini berta'amul ya, berta'amul. Di samping itu ya kita meminta kepada Allah supaya Allah membetulkan hal kita, tambah baik, tambah apik, dan menjadikan Allah itu menjadikan kita orang-orang yang diparani wong liya tujuannya golek ilmu, orang golek harta orang. Minta supaya tambangannya secara kasarnya jaluk supaya ilmunya manfaat sehingga orang-orang lain butuh kepada kita untuk mencari ilmu, bukan untuk meminta sedekah, bukan untuk meminta zakat, itu bukan, tapi golek ilmu. Sebab yang namanya harta itu fania itu ya rusak, yang orang digunakan. Ya sebetulnya tidak rusak semua sih. Kalau kita harta digunakan hal yang baik untuk sedekah, untuk wakaf dan lain sebagainya, ini harta yang tidak rusak, harta yang kekal kelak di akhirat, yang akan menolong kita, yang akan menyafaati kita. Dan juga kita meminta kepada Allah supaya ya demi bebunggalan akhirat endah bisa deleng wajah Gusti. Sebab nikmat yang terbesar yang akhirat deleng wajah Allah. Nikmat paling gede. Bidadari kalah. Ya, bidadari 70 apa piye kalah yang wis ora ningali Gusti Allah kabeh. Pokoke ini deleng terus. Turane iki ora kabeh kowe sida bali deleng ora. Ya ana sing kadang seminggu tok deleng. Ana sing sawulan. Ya sing paling hebat setiap hari paling kepenak. Ya, sekarang mulai Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan ditafsiri oleh musonef, itu artinya setiap asma dari setiap nama dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang gugur, ya, musonef menaklif mengarang dengan maksud supaya mendapatkan berkah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang seperti itu ditafsir oleh Syekhuna Ahmad Dimyati dalam khasiahnya Ushul Fiqh. Lah, musonef kok mengawali dengan bismillah, apa sih tendensinya? Oh, tendensinya melu kita ke Gusti Allah. Dalam Al-Qur'an ya selalu diawali dengan bismillah, ketika di Lauh Mahfuz diawali dengan bismillah. Ketika mengumpulkan Quran ya ini ayat ini awalnya bismillah semua. Fatihah bismillah, surat Al-Alaq bismillah, Al-Ikhlas bismillah, kecuali surat Baroah. Adapun hadis yang mengatakan awalnya kolam itu menulis adalah kalimat anna tawwab, ana atubu ala man tab. Tulisan yang sakane ares. Ya nang sakane kudu kita butuh nang sakane. Di samping itu musonef itu intisal, nurut melu
taat mari Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan awal ma katabul qalam bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuhu ila akhirih. Jadi memang Nabi mengatakan pertama kolam nulis bismillah. Makanya sampai nulis apa ya tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Mulan dulu bismillahirrahmanirrahim papan tulis. Ya aja langsung pelajaran aja. Sebab itu merupakan miftahu kulli kitabin, kuncinya setiap kitab yang diturunkan. Nah, kalau malaikat Jibril itu menurunkan bismillah kepada Rasulullah, diulangi pinten. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten langsung beliau mengatakan, "Hiyalah wa umatik." Pemurhum ya untukmu dan juga untuk umatmu, perintahlah umatmu aja sampai ninggal bismillah setiap sesuatu dalam awal kalimat, awal pekerjaan. Pan mari di bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dan aja sampai tinggal malaikat Jibril 12 orang tahu ninggal sekarang bismillah orang tahu. Ya malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Jadi bagi yang lain tidak katatum kita faktubu di awalnya sampai nyom dan nulis itu dia jangan tulis awalnya bismillahirrahmanirrahim. Terus aja nulis tok, nulis kalau maca. Di samping nulis cangkeme ngomong bismillahirrahmanirrahim ya. Aja mau nulis tok aja. Diperkuatkan dari Rasulullah takhallaku bi akhlaqillah wal syakka anna adatahu ta'ala fi bidai kulli suratin al-ibyan bil basmalah siwa barokah. Jadi di samping itu ya kita ya harus mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala ketika menulis awal kitab menulis surat ya menggunakan ada kalimat bismillah selain surat Al-Baqarah. Sudah menonton ya Pak Nahnu di sini. Oh, sing ajamu ya. Iya, tahlili ya. Di dalam hadisnya Abi Dawud dan lainnya itu mengatakan kullu amrin bi barin la yutofi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtahu asyamu wal balu asyaraf wal azamah ila akhirih. Jadi hadis juga mengatakan setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan kalimat bismillah maka itu ibaratnya loh binatang buntung ya kayak ini buaya buntung lo ya nyanyinya ini lo ya atau anggota tangan yang buntung atau kenang penyakit lepra penyakit jadam. Nah dalam tafsiran ini juga diterangkan albal itu apa sih? Itu banyak tafsiran. Albal itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang diagungkan ya. Kita ibadah, kita melakukan hal yang mulia seperti berwudu dan sebagainya. Itu yang harus dimulai dengan bismillah supaya orang kayak dene akdam akto abtar. Apa saja bismillah. Hal yang baik bismillah. Tapi kok ada keterangan tafsir yang lainnya. Nah artinya ihtimam itu apa? Sesuatu yang dipentingkan. Itu artinya ya sesuatu yang dianjurkan. Atau ibahah lah. Ibahah saja itu dianjurkan bismillah. Contohnya apa? Kita makan kan hukum aslinya kan benang. Kan mangan orang terserah. Berarti makan itu kan ibahah, benang. Tapi walaupun ibadah tetap dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Bi'ala yakuna muharraman. Nah, ini tafsirannya itu apa? Tolabi atau ibadah itu yang penting gatiannya itu bukan barang sing haram. Jenengan zina kok maca bismillah. Ya, panolong maca bismillah itu tidak boleh. Nolong bismillah, malah kan dikejar-kejar. Untung orang alhamdulillah orang ditangkap ya, malah alhamdulillah orang ditangkap ya. Orang bener ya, barang-barang sing mungkar kok malah alhamdulillah ngapa ya. Jadi barang sing makruh saja tidak dianjurkan untuk bismillah. Rokok lo ya, bismillah rokok ya. Kalau rokok macam bismillah ya, itu tidak dianjurkan lah. Itu basmalah. Begitu ala muhaqqaratil umur, barang-barang sing remeh, barang-barang sing kayong ya ora pilah contohnya apa? Bersih letong.
nyapu kletong, tembelek atau apa kejenenge mendil apa ya orang perlu maca Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga zikir yang makna kayak tahlil, kayak Allah Bismillahirrahmanirrahim orang perlu ya. Miturut waqala Syekh Umar itu semua ya. Iya. Jadi rasanya bagaimana nih? Paham. Sudah saya tahlil di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuka apa ini? Cuma tanya, bagaimana pada anakku itu bagaimana? Apa seperti anakku sendiri? Untuk kadang-kadang serumah, kadang-kadang rangka bagaimana? Anakku duduk satu rumah kan banyak. Kadang-kadang apa seperti anak pihak sendiri apa? Yang mengganggu kan? Jadi kebanyakan jenengan gak ada putu, gak ada apa ya. Apalagi gak ada orang tuanya itu bilang sebagai wali. Sebagai wali kedudukannya sama seperti orang tua. Sama seperti orang tua. Artinya juga wajib mendidik ya. Dan zaman-zaman sekarang itu kan beda ya. Alimu oladakum. Fa inna zamanahum laisa bi zamanikum. Jadi yang jenengan harus tahu keadaan apa yang perlu panjenengan dulu lakukan atau ayah lakukan itu ya ada bedanya otomatis zamannya beda sih ya. Ya gemetok prak wong nurut kabeh. Saiki coba anak saya ditempi ini malah tambah wani yo. Makanya kayak namanya cinta enggak dia. Walaupun mahal dipilih karena satu hari ada ngomong iya makanya kalau harus tahu keadaan seorang anak. Anak kan kadang-kala diomongin nurut, anak sing ora. Biben caranya nurut itu kan ada cara sendiri gitu loh. Ya, ada cara sendiri. Cara untuk mentaklim, mentarbiyah seorang anak itu memang beda-beda. Ya, anak sing kudune diayake, dia cukup ayake cukup. Ya, kalau mau kayak malah bahaya itu kan ada gitu loh. Iya, harus punya teori dalam mendidik anak. Bismillah saya sering diawali Assalamualaikum pas. Iya, jadi itu ada dasar yang lain assalam qoblal kalam. Jadi pertama aku ya mau salam ya aja bismillah dhisik, salam dhisik kok dhewe bismillah. Iya, sebab ada dasar yang lebih dulu yaitu assalam qoblal kalam. Uluk salam kan dulu ngomong bismillah kan termasuk kalam loh. Nah, maka sampai ya assalamualaikum dhewe bismillah. Ya, orang apa cuman di dalam keterangan lain orang wajib dijawab gitu loh. Orang wajib dijawab. Ya, sing harus sana ayam musim ini. Bisa. Bisa doang kok. Bisa. Cuilan berapa? Berarti nambur ya. Berarti nambur biasa kan. Iya benar. Allahumma sholli wa sallim
Alhamdulillah.